Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, tim pencari fakta, seperti apa posisinya kalau sekarang dibentuk? Pertama, saya tetap konsisten ingin mengatakan bahwa kerja yang sesungguhnya harus diprioritaskan oleh Polda Jabar, di backup oleh Mabes Polri, bukan mencari-cari DPO. Bukan itu. Tapi eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja-kerja saintifik pada tahun 2016. Itu satu. Yang kedua, persoalannya adalah tampaknya kepercayaan publik terhadap Polda Jabar dalam kasus Cirebon ini berada pada titik nadir. Itu sebabnya apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, serta-merta memantik sinisme masyarakat. Tidak usah disurvei lah. Silakan saja baca komentar-komentar para netizen di seluruh tayangan televisi, di seluruh tayangan podcast. Hampir semuanya sinisme terhadap institusi kepolisian. Dan itu kita sesalkan. Nah, atas dasar itu, maka menurut saya, eksaminasi yang harus dilakukan adalah eksaminasi yang formatnya hybrid, mixed. Menggabungkan antara tim Polri dengan representasi masyarakat. Inilah satu-satunya pendekatan yang menurut saya mudah-mudahan bisa diharapkan, bisa diandalkan untuk mempersempit jarak antara Polda Jabar dalam kasus Cirebon ini dengan masyarakat secara luas. Kalau eksaminasi hanya dilakukan, istilahnya adalah dependent examination, artinya eksaminasi sebatas secara eksklusif dilakukan oleh otoritas Polri sendiri, saya tidak yakin. Saya tidak yakin jarak itu akan menyempit. Justru boleh jadi akan semakin meluas. Jarak apa? Jarak antara kepercayaan masyarakat dengan otoritas Polda Jabar khususnya dalam kasus Cirebon ini. Tapi sebaliknya, kalau kemudian eksaminasi itu dilakukan dengan format hybrid, menggabungkan antara otoritas Polri dengan representasi masyarakat, sekali lagi, mudah-mudahan tampaknya inilah satu-satunya jalan yang diharapkan akan bisa mempersempit jarak itu. Anda bersedia masuk dalamnya? Saya tidak mengatakan diri saya cukup kompeten, tetapi sebagai warga negara yang punya perhatian, yang punya etikat baik, seandainya diberikan ruang untuk itu, saya akan masuk ke dalamnya. Iya, kesempatan bagi Anda untuk membuktikan, ya kan, kalau ada di dalamnya, artinya kalau memang selama ini kita berdiskusi bahwa polisi ada yang ditutup-tutupi, ketika Anda masuk dalamnya kan bisa melihat secara langsung kan? Saya tidak dalam konteks membesar-besarkan kepala atau menepuk-nepuk dada ya, tetapi saya pikir saya pernah dipercaya sebagai konsultan Posko Presisi Mabes Polri. Saya juga pernah dipercaya oleh sekian banyak para perwira tinggi Polri untuk membantu kerja mereka. Itu artinya mudah-mudahan selama ini terukur itikat dan ikhtiar saya untuk membantu Polri itu terukur. Ya, karena itulah Anda ada di sini sekarang. Oh gitu ya? Iya, kalau bukan Reza Indragiri yang kita kenal, ya ngapain saya undang ke sini gitu kan? Baik. Artinya pernyataan Anda, Mas Reza, itu bisa mewakili juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat yang perlu jawaban. Dan jawaban itu harus keluar dari mulut satu institusi, dua ahli. Ya. Kalau penyidik nggak mungkin kita tanya sekarang. Pak Rudiana juga nggak mungkin kita tanya sekarang. Dan tidak perlu ditanya lagi, karena Rudiana udah bersih. Ya, kok saya kesannya masih penasaran gitu kan. Tapi cobalah untuk ikhlas gitu. Saya mungkin ikhlas ya, tetapi bagaimana dengan keluarga korban? Salah satu keluarga korban yaitu Eki juga Pak Rudiana. Saya belum pernah dengar statementnya secara langsung terkait kasus ini. Kira-kira dikunci atau diapain itu? Tidaklah. Untuk apa dikunci? Orang yang ini bersih, bukan konotasi negatif ya, tidak ya? Personil Polri yang dinilai tidak melanggar etik apapun, untuk apa dikunci? Ya, kenapa tidak statement dong? Silakan tanya saja kepada yang bersangkutan. Nah, saya tidak bermaksud juga mendramatisasi ya, tetapi ini sungguh-sungguh saya sampaikan ke Posko Mabes Polri, Posko Presisi Mabes Polri, pada awal-awal terkuaknya kegemparan terkait kasus Cirebon. Dalam salah satu WhatsApp saya ke petinggi Posko Presisi Mabes Polri, saya tulis, saya bersumpah. Coba, saya sampai begitu. Belum pernah saya seumur-umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Saya bersumpah. Kalau Polri secara sungguh-sungguh melakukan eksaminasi ke titik hulu, guna mereview kerja saintifik mereka, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik dan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan, saya bersumpah saya akan jadi orang pertama yang akan memberikan apresiasi untuk institusi Polri. Anda saja sampai bersumpah. Namun kan, sampai hari ini saya belum bisa menepati sumpah saya itu. Ya, karena belum terrealisasi apa yang menjadi ekspektasi saya. Justru sebaliknya. Jangan-jangan Anda berani bersumpah karena Anda yakin tidak akan pernah terrealisasi. Oh tidak, karena justru saya sebetulnya yakin bahwa pertama
Polri sendiri yang mengklaim bahwa di dalam organisasi mereka itu sangat banyak personil Polri yang baik, yang profesional, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, yang jelek itu oknum. Oknum, sehingga tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan semestinya untuk meminta pertanggungjawaban para oknum. Satu, karena jumlah mereka sangat kecil. Kalau kita asumsikan mereka jumlahnya kecil. Yang kedua, Polri juga yang berulang kali meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Itu kata Polri sendiri. Nah, silakan review berarti. Konsekuen saja, lakukan review untuk menakar, saya ulangi sekian kali ini, takar ulang, review kerja saintifik mereka dalam kasus Cirebon. Ya, kalau mengutip statement Kapolri yang tadi Anda katakan, ya soal bagaimana direview secara saintifik, bukankah itu sebenarnya pernyataan Kapolri yang dengan bahasa obrolan warung mengatakan bahwa anak buah gue sebenarnya nggak kompeten ini pada waktu kasus ini gitu. Jadi ini buka borok sendiri nih, sementara Kadif Humasnya berkata profesional, kehati-hatian, dan tidak ada kepentingan tertentu. Ya. Simpulan, memang di samping kerja-kerja penegakan hukum, mengurai kembali benang kusut kasus pidana ini, komunikasi Polri, baik itu ke publik maupun sesama mereka sendiri, harus betul-betul dibenahi. Ya. Kalau tidak, dari hari ke hari, tampaknya kepercayaan kita akan kian terdegradasi. Ya, harusnya ada upaya komunikasi krisis, yang terjadi malah makin krisis ya. Kadang-kadang muncul ekspresi-ekspresi barangkali untuk mencairkan suasana, tetapi tidak begitu pada tempatnya. Yang tempo-tempo saya lihat ditampilkan oleh teman-teman di Humas. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi koreksi. Untuk menunjukkan bahwa ya kita sungguh-sungguh. Kita punya keseriusan untuk menguraikan benang kusut ke belakang, dan memastikan jalan ke depan lempeng daripada yang kemudian banyak diperguncingkan oleh masyarakat. Ya, ada waktu kurang lebih 1 minggu sampai tanggal 1 Juli 2024. Dalam beberapa hari bisa saja ada hal-hal yang terjadi. Apa yang akan terjadi ketika kemudian polisi memang sengaja mengulur waktu sehingga nanti P21 sehingga langsung masuk pada sidang perkara atau? Saya akan menggunakan kalimat positif ya. Jadi saya tidak sedang menyusun redaksional kalimat dengan penuh prasangka, tidak. Tapi kalimat yang positif. Dukungan yang konstruktif bahwa untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum ini bisa berlangsung secara tanda petik sempurna, seluruh alat negara perlu hadir. Polri, khususnya Polda Jabar, perlu didampingi secara ketat oleh Kompolnas. Hakim tunggal yang bekerja di pengadilan negeri juga perlu ditempel secara ketat oleh komisi yudisial. Dengan kehadiran komisi-komisi semacam itu, mudah-mudahan seluruh lembaga penegakan hukum ini akan bisa bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Plus, ini perkataan Kapolri yang luar biasa, memenuhi rasa keadilan. Luar biasa loh ini. Ini beyond bahasa-bahasa normatif, memenuhi rasa keadilan. Artinya, sungguh-sungguh merupakan kewajiban yang tak bisa dielakkan oleh seluruh personil Polri, terutama di Polda Jabar dalam kasus ini, adalah membaca ekspektasi masyarakat, membaca dahaga para terpidana dan keluarga mereka akan keadilan. Kan gampang saja kalau Kapolri tinggal perintahkan anak buahnya, kenapa harus statement keluar seperti itu? Bagian dari strategi komunikasi krisis kah? Kadang begini, menjelang akhir, kepaduan itu agak berkurang. Sudah mulai... kekompakan itu mulai agak berkurang. Ketika ada tanda-tanda gerbong mulai berjalan, penumpang seolah sibuk mencari kursinya masing-masing. Mudah-mudahan ini ilustrasi fiktif belaka yang tidak akan menjadi kenyataan. Kita sedang tidak membahas Titanic yang karam itu kan. Kemudian semua orang berlompatan seolah-olah SDM kan selamatkan diri masing-masing. Mudah-mudahan tidak begitu kan. Akhirnya Kapolrinya pun juga ditinggalkan begitu. Menjadi kesepian. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebuah ilustrasi fiktif belaka. Imajinasi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya curiga kita, termasuk masyarakat, dibiarkan memiliki nalar dan ilustrasi fiktif itu sampai batas waktu kita marahnya hilang, capek, kemudian akhirnya jadi apatis begitu. Berdasarkan riset, kalau apatisme masyarakat terhadap institusi kepolisian tak lagi terbendung, akan ada 2 manifestasinya. Pertama, masyarakat akan enggan bekerja sama dengan institusi kepolisian dalam kerja-kerja pengamanan masyarakat. Siskamling tidak tertarik, melapor tidak tertarik, telepon 112 tidak tertarik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua,
animo untuk menjadi personil polisi pun akan anjlok. Nah, kita berhitung dengan waktu. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu terkait Sampai dengan pra-peradilan 1 Juli, ya. terkait pra-peradilan, apatisme itu tidak akan bergelombang semakin lama semakin besar. Oke, saya harus mengakhiri diskusi kita dengan satu pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan jawaban diplomatis. Wah. Masihkah polisi bisa dipercaya sekarang ini? Persoalannya kepercayaan terhadap institusi kepolisian itu tidak hitam atau putih. Lagi-lagi, kita mau percaya pada aspek yang mana? Kalau terkait dengan misalnya, apakah saya bahagia dengan kualitas layanan teman-teman di Korlantas terkait dengan pengamanan, penertiban, kelancaran lalu lintas, cukup puas. Ya. Tetapi kalau terkait dengan kerja penegakan hukum, harus saya katakan ada tugas besar yang harus bisa dicapai oleh Polri. Oke. Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita kawal kasus ini. Mudah-mudahan masih punya stamina. Terima kasih. Sehat selalu. Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana. Diskusi masih terus berlanjut yang akan dipandu rekan saya, Tasya Lutmila. Kami segera kembali sesaat lagi.